Melakukan kebaikan dengan kita memberi, boleh jadi banyak keterbatasan. Kita melakukan kebaikan dengan tenaga, boleh jadi tidak semua orang mampu. Namun ada satu kebaikan yang semua orang pasti bisa, yaitu dengan cara mendoakan. Namun belum tentu semua orang mau. Maka ayo tebarlah benih-benih kebaikan. Ketika kita terkendala menebar kebaikan dengan materi, dengan tenaga, dengan waktu, maka tebarlah kebaikan dengan kita mendoakan kebaikan bagi siapapun. Karena yakinlah saudaraku, doa itu sesuatu yang pergi dan pasti akan kembali. Jika kita mendoakan kebaikan untuk keluarga kita, saudara kita, teman kita, kerabat kita, bahkan mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin, kaum muslimat, yakinlah saudaraku, doa itu akan kembali, bahkan kembalinya diaminkan oleh malaikat. Maka hayu yang merasa amalnya masih sedikit, yang merasa kalau udah merasa amalnya banyak gak usah diikutin. Ya, siapa di kita yang amalnya sudah banyak? Gak ada kan? Karena selalu merasa amal kita sedikit, makanya hayu tebarlah benih-benih kebaikan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dengan kita terus mendoakan kebaikan. Jika saat ini misal kondisi kita lagi sakit, doakan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang lagi sakit. Jika saat ini kondisi kita lagi sulit, maka doakan kemudahan bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan hidup. Jika kondisi kita saat ini misal sedang dalam keadaan sedih, yuk latih doakan kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang mengalami sedih. Atau mungkin misal kondisi saat ini sedang terjerat perkara hutang, sulit untuk membayarnya, sulit untuk membayar angsurannya. Ayo doakan kemudahan-kemudahan bagi saudara-saudara kita yang berhutang. Nah, insya Allah dengan kita mendoakan kebaikan, kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain? Seberapa manfaat diri kita saat ini? Sudah berapa tahun kita hidup? Sudah seberapa manfaatkah diri kita? Manfaat secara nyata, sudahkah kita bisa? Manfaat secara wujud nyata, udahkah kita bisa lakukan? Mungkin di antara kita banyak sekali kendala. Namun, ada satu manfaat yang tak perlu pamer. Ada satu manfaat hanya Allah dan diri kita saja yang tahu. Apa itu manfaatnya? Dengan kita mendoakan kebaikan. Dengan kita mendoakan kebaikan, sebelum orang itu ketemu kita, orangnya sudah didoakan. Tetangga kita tetap didoakan. Keluarga kita, kerabat kita tetap didoakan. Meskipun wujud nyata, terkadang kita belum terlihat memberikan kebaikan kepada mereka, memberikan manfaat kepada mereka, namun dalam keheningan malam, dalam kesendirian, ia mendoakan saudara-saudaranya. Nah, ini teman-teman, ayo jadilah pribadi-pribadi yang terus menebar benih-benih kebaikan. Jadilah pribadi yang terus-terus berbuat baik karena Allah dan untuk Allah. Jika kita ingin memiliki pasangan yang baik, maka jadikan diri kita pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jika kita ingin memiliki anak yang baik, maka jadikan diri kita orang tua yang baik karena Allah dan untuk Allah. Begitupun sama, jika kita memiliki orang tua yang baik, ya, yang masih hidup, maka ayo jadikan diri kita menjadi anak yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jika kita ingin menjadi kakak atau adik yang baik, maka ayo jadikan diri kita saudara yang baik karena Allah dan untuk Allah. Jika segala sesuatu yang kita lakukan yang terbaik karena Allah dan untuk Allah, maka niscaya kebaikan-kebaikan itu akan terus berdatangan menghampiri kita. Ya. Tidak ada lagi rasa kecewa, tidak ada lagi rasa patah hati, sakit hati itu nggak ada. Kita melakukan kebaikan kepada pasangan kita, namun ternyata pasangan kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Jika kita melakukan kebaikannya karena Allah, niscaya tidak akan kecewa. Namun kalau kita melakukan kebaikannya diniatkan karena untuk pasangan kita, ketika kenyataan tak indah harapan, mudah sekali akan patah hati. Itulah kenapa banyak zaman sekarang orang begitu menikah, penyakitnya langsung banyak. Orang begitu menikah, masalahnya makin banyak. Karena yang ia lakukan tidak didasari dengan bekal iman dan ilmu. Ia menikah hanya sebatas, saya udah siap nikah, namun bekal iman, bekal ilmunya belum. Sehingga nggak sedikit orang-orang yang baru nikah, masalahnya banyak, ujiannya banyak, belum pertengkaran, belum pertikaian, belum lagi datang penyakit. Nah, bahkan sekarang lagi banyak banget orang-orang yang pernikahannya masih baru, paling baru hitungan bulan, hitungan 1-2 tahun, namun si istrinya penyakitnya udah parah. Istrinya penyakitnya udah parah. Ada mulai anxiety, asam lambung yang gak karuan,
nanti ada lagi muncul miom, kista, dan lain sebagainya. Waktu masih muda nggak muncul miom, kista nggak muncul. Waktu masih muda biasa-biasa saja, sehat-sehat saja. Paling penyakitnya hanya sebatas nyeri saat haid. Namun begitu sudah menikah, Masya Allah, penyakitnya banyak banget. Nah, ini hal-hal seperti ini tentu tidak datang secara kebetulan. Pasti ada penyebabnya, pasti ada penyebabnya. Makanya hayu saudaraku semua yang dirahmati Allah, para pecinta, para perindu Rasulullah, ayo jadilah diri kita pribadi yang baik karena Allah dan untuk Allah. Terus tatalah hati kita, karena yakinlah saudaraku, barang siapa yang menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Barang siapa yang senantiasa meluruskan niatnya, Allah akan berikan keberlimpahan dalam hidupnya. Berlimpah ini luas teman-teman, bukan hanya perkara rizki. Sehat juga disebut rizki, manfaat juga disebut rizki. Makanya ayo kita tata hati kita menjadi hati yang baik, karena yakinlah barang siapa yang menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Bismillah, karena zaman sekarang Masya Allah, sifat, sikap, perilaku, perbuatan tidak pas sedikit saja dengan tuntunan agama, langsung muncul penyakit. Langsung muncul penyakit. Sifat, sikap, perilaku, perbuatan, ucapan yang gak pas sedikit saja dari aturan agama, langsung muncul penyakit. Langsung. Sekarang orang marah dikit aja, udah langsung begitu cek langsung hipertensi, darah tinggi. Orang ngeluh dikit aja muncul asam lambung. Orang baperan aja muncul penyakit darah rendah. Kemudian orang ngomong janji-janji manis aja langsung muncul penyakit diabetes. Ya, muncul penyakit diabetes. Silakan Bun, silakan. Jadi zaman sekarang tuh unik dan sangat dahsyat. Sedikit aja ada sifat, perilaku, perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, langsung muncul teguran penyakit. Langsung muncul penyakit. Memikirkan sedikit aja tentang kebutuhan hidup. Besok mau makan apa, besok uang dari mana, bayaran sekolah gimana. Gak lama, kepala langsung pusing, leher langsung tegang, pundak kanan sakit, pundak kiri sakit. Langsung muncul seperti itu teman-teman. Nah, sekarang tuh unik sekali. Jadi penyakit orang sakit tuh kayak gampang banget zaman sekarang. Ibarat kata nih, salah bersin aja ibaratnya, bisa jadi sakit. Batuk aja bisa langsung sakit. Nah, orang zaman sekarang tuh mudah sekali kena penyakit. Mudah sekali. Kenapa orang itu mudah kena penyakit? Secara medis karena lemahnya imun. Ya, secara spiritual karena lemahnya iman. Ya, karena sekarang tuh gampang sekali sakit. Orang tuh gampang sekali sakit. Orang keluar rumah bentar aja, lupa nggak ketutup kancing bajunya, masuk angin. Nah, itu zaman sekarang. Mudah sekali kena penyakit. Mudah sekali kena penyakit. Ya, selain daripada perkara apa? Di dapur. Ya. Selain daripada apa namanya ada faktor X ya, namun tetap tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Sekarang orang bahasanya kalau dulu ke masjid jalan kaki, sekarang ke masjid naik motor. Kalau dulu pengen ke tetangga, main ke tetangga, ke saudara, masih bisa jalan kaki. Sekarang paling jarak 50 meter naik motor. Karena kebiasaan-kebiasaan itu selalu memanjakan diri. Jalan dikit motor, jalan dikit motor. Sehingga Pak jalan kurang olahraga, kurang jalan kaki itu juga bisa jadi faktornya. Namun bukan hanya perkara itu teman-teman. Kenapa orang zaman sekarang gampang sakit? Karena orang zaman sekarang keinginan, harapan, angan-angan dunianya tidak bisa dibendung. Orang zaman sekarang keinginan, harapan, angan-angan dunia tidak bisa dibendung. Keinginan, harapan, angan-angan dunia itu disebutnya Tuhan-Tuhan kecil yang ada di dalam hati. Sedangkan hati ini milik Allah. Ketika ada selain daripadanya, pasti akan muncul penyakit, pasti akan muncul masalah. Karena Rasulullah sendiri sudah bersabda, jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Jika segumpal daging buruk, yang lain akan ikut buruk.
segumpal daging itu adalah hati. Jika hati kita dipenuhi keinginan, harapan, angan-angan perkara dunia yang berlebih, pasti imun tubuh kita langsung lemah. Itu udah pasti. Imun tubuh kita langsung lemah. Sok, sekarang gini aja. Lagi cuci piring. Sambil ngedumel dikit aja. Sakit pinggangnya. Lagi nyapu rumah. Ada sedikit perasaan gak lilah saja. Langsung sakit pinggangnya. Begitupun nyuci baju, sama. Langsung sakit pinggangnya. Nah, apalagi sibuknya perkara dunia, sambil aktivitas, sambil bekerja, melalaikan ibadahnya. Sakit. Sakit. Ayo, makanya mulai saat ini teman-teman, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, yuk agar imun tubuh kita kuat, maka mulai sekarang yuk kita belajar lepaskan keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Kita masih hidup di dunia, masih boleh punya keinginan, punya harapan, punya angan-angan. Namun yang berlebih ini yang jadi penyakit. Yang berlebih ini yang jadi penyakit. Kenapa orang zaman dulu sederhana kehidupannya namun sehat badannya? Karena orang zaman dulu keinginan, harapan, angan-angannya tidak sebesar orang zaman sekarang. Orang zaman dulu yang dipikirkan hanya satu, bagaimana caranya makan. Orang zaman dulu. Orang zaman sekarang bukan lagi bagaimana caranya makan. Bagaimana caranya bisa beli itu, bagaimana caranya bisa punya ini, bisa punya itu, bisa memiliki ini. Nah, banyak yang dipikirkan. Belum lagi tentang hutang. Orang zaman dulu jarang ada yang punya hutang. Orang zaman sekarang hutang mudah sekali. Hanya modal KTP saja udah bisa hutang berjuta-juta. Namun gak dipikirkan ini halal atau tidak, ini riba atau tidak, dan lain sebagainya. Makanya orang zaman sekarang masalahnya lebih banyak daripada orang zaman dulu. Karena keinginan, harapan, angan-angannya jauh lebih besar ketimbang orang zaman dulu. Orang zaman dulu punya anak sampai belasan, sehat anaknya. Jarang ada yang sakit. Jarang ngeluarin duit banyak untuk berobat, jarang. Karena orang zaman dulu meskipun anaknya belasan, yang dipikirkan hanya satu, bagaimana caranya makan. Udah itu aja. Orang zaman sekarang, biaya pendidikannya, biaya macam-macamnya, dan lain sebagainya dipikir. Nah, makanya orang zaman sekarang mudah sekali sakit. Apalagi ketika pola pikirnya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran serta kecemasan. Kalau memikirkan doang, udah jelas jadi penyakit. Apalagi ditambahi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Takut besok nggak punya duit buat makan. Takut besok nggak bisa beli ini. Takut besok penyakitnya tambah parah. Pokoknya intinya hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Takut nanti anaknya nggak bisa makan, takut anaknya nggak bisa sekolah, takut macam-macamnya ditakuti, macam-macam. Takut nanti angsuran nggak bisa bayar. Nah, dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan ini semakin memperburuk keadaan. Karena ketika kita khawatir akan hari esok, itu sama saja kita suudzon dengan takdir Allah. Ya, ketika kita khawatir akan hari esok, sama saja kita suudzon dengan takdir Allah. Ini bahayanya teman-teman. So, kemarin ya beberapa hari lalu pernah menyampaikan sampai gini teman-teman. Bapaknya kedokteran, Ibnu Sina, ketika masih muda, beliau melakukan eksperimen dengan 2 kambing, ukuran yang sama, berat yang sama, usia yang sama. Dari 2 kambing ini di kandang beda tempat. Satu di kandang A, satu di kandang B. Namun antar kambing ini tidak bisa melihat. Namun ada perbedaan di mana kambing salah satunya di kandangnya itu bersebelahan pula dengan kandang serigala. Ya, dengan kandang serigala. Padahal makanan yang dikasih sama, minuman yang dikasih sama. Namun gak butuh waktu lama, kambing yang dekat dengan kandang serigala mati kambingnya. Sedangkan kambing yang sendirian kandangnya dia tumbuh besar, bahkan sehat. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kambing yang satu hidupnya diisi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Orang ketika pola pikirnya terus dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, maka mudah sekali yang namanya sakit, mudah sekali yang namanya, maaf ya, bahasanya tuh mati. Meskipun mati itu udah takdir, ya. Mati itu udah takdir. Jadi dari sini tuh ada ilmu bahwasanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan ini adalah sumber permasalahannya. Ya.
Takut sesuatu yang sia-sia, padahal kan serigalanya di kandang. Kita juga di kandang, bahasanya nih, kambingnya juga di kandang. Apa yang harus ditakutin? Takut dengan sesuatu yang sia-sia. Sebagaimana orang zaman sekarang yang memiliki penyakit anxiety, ketakutannya nggak jelas. Datang pagi takut mati, datang siang takut mati, datang sore gelisah, datang malam takut penyakitnya tambah parah. Ketakutan terus isinya. Maka nggak banyak, bukan nggak banyak, nggak sedikit orang yang terkena anxiety berujung bahasanya tragis bahasanya. Meninggal dalam keadaan lemahnya iman, penyakitnya ketakutan, tragis. Sok jasadnya pada kaku, mengecil, menghitam. Jasadnya kaku, mengecil, menghitam. Jadi badannya pada kurus. Nah, ini ya teman-teman ya. Gak sedikit orang-orang yang statusnya meninggal dalam keadaan posisi terkena anxiety. Itu jasadnya kaku, mengecil dan menghitam. Mengecil ini bukan berarti mengecil ya, kurus. Kurus dan menghitam. Karena terus organ tubuh gak pernah istirahat. Organ tubuhnya terus bekerja. Orang ketika berpikir organ tubuh gak bisa istirahat. Di pikiran kita gak pernah istirahat, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, organ tubuh terus bekerja. Itulah kenapa penyakitnya berujung pada komplikasi. Berawal dari asam lambung, lambung lecet, peradangan lambung, nanti menjadi usus, radang usus, nanti muncul lagi batu ginjal, batu empedu, usus buntu, lemah jantung, paru-paru, asma, nanti ada lagi masalah di saraf otak dan lain sebagainya. Tuh, dari ketakutan. Makanya teman-teman di sini yang terkena penyakit asam lambung, panic attack, anxiety, ayo, ketakutan-ketakutan akan bisa membunuh dirimu. Ketakutan akan bisa membunuh diri. Makanya hayu pelan-pelan sedikit demi sedikit. Ingat, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Ketakutan itu akan hilang oleh diri Anda sendiri. Namun ketika Anda berharap bergantung kepada orang lain, berharap ingin perhatian orang lain, ya sama saja. Telur jika pecahnya dari luar, berakhir kehidupannya. Telur jika pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Anda mau pilih yang mana? Mau pilih yang bergantung kepada makhluk? Atau mau ingin bergantung kepada Allah? Sembuh karena niat diri sendiri. Bukan karena bergantung kepada makhluk. Bergantung pada obat, bergantung pada dokter, bergantung pada Pak Ustadz, bergantung kepada tabib, herbal. Nanti akan sia-sia teman-teman. Ayo, makanya sekarang, keinginan, harapan, angan-angan perkara dunia mulai dikurangi. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan mulai hilangkan. Jika ingin sehat, zohiron wa batinan. Jika ingin sehat, zohiron wa batinan. Ya, kalau ingin sehat, kalau nggak pengen sehat ya silakan diteruskan. Ya, kalau ingin sehat, zohiron wa batinan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan hilangkan. Kecintaan, keinginan, harapan, angan-angan perkara dunia kurangi. Itu kuncinya. Sehat lahir batin. Apalagi diimbangi sambil diobati hatinya. Apa itu obatnya hati? Apa itu obatnya hati? Obat hati itu ada 5 perkara. Yuk, 5-5-nya istiqomahkan, kerjakan. Insya Allah kita semua akan menuju sehat zohiron wa batinan. Sehat lahir batin. Sehat lahirnya, sehat batinnya. Maka ibadah nyaman, kehidupan nyaman. Dia udah tidak memikirkan lagi antara ada dan gak ada. Karena bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertawakal, dikasih lebih rasanya seperti itu, dikasih kurang juga rasanya sama. Nah ini kalau orang sudah cinta yang ada dalam hatinya. Nah makanya hayu ada satu doa oleh para ulama diajarkan. Apa doanya? Ilahi anta maksudi, warrido kamatlubi atini mahabbataka wa marifataka. Nah itu ada salah satu permohonan yang luar biasa. Makanya hayu sama-sama kita latih diri kita, hidup di alam dunia itu bukan untuk di dunia itu bukan untuk hidup. Dunia adalah tempatnya untuk kita mati. Bukan tempat kita tinggal, tapi tempat kita meninggal. Makanya ayo pola pikir kita, pikirkan masa depan yang abadi. Jangan hanya mencari tentang perkara dunia saja. Ya, ketika dunia saja, ya seperti itu teman-teman. Pasti akan banyak masalah. Karena kalau pola pikirnya yang kita persiapkan hanya dunia mulu, udah pasti akan dipenuhi dengan masalah-masalah. So, yang paling sederhana sajalah, sering saya sampaikan sebetulnya. Kalau kita lagi sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala. Namun giliran sakit hati, giliran ada penyakit hati,
boro-boro diobatin, sadar hatinya sakit juga enggak. Ini gimana mau sehat zahiran wa batinan? Yang dipikirkan hanya perkara jasad, yang dipikirkan hanya perkara kulit, yang dipikirkan hanya perkara casing, yang dipikirkan hanya perkara penampilan, sedangkan perkara hatinya nggak pernah dipikirkan. Banyak di antara kita ketika lagi sakit badannya, gelisah luar biasa, takut luar biasa, segala obat dicari, segala ikhtiar dicari, namun giliran hatinya yang berpenyakit, boro-boro diobatin, sadar hatinya sakit juga enggak. Nah, ini masalah yang paling berbahaya. Masalah yang paling berbahaya. Yuk teman-teman, sadari enggak? Ternyata kehidupan kita sebelum mengenal room ini banyak yang seperti itu. Ketika badan sakit, boro-boro buru-buru cari obat. Buru-buru diobatin, buru-buru diikhtiarkan. Namun giliran hatinya yang berpenyakit, boro-boro diobatin, sadar hatinya sakit juga enggak. Nah, inilah masalahnya. Ini masalahnya. Ya. Ngalamin itu enggak? Kalau lagi sakit kepala, buru-buru cari obat sakit kepala. Namun giliran hatinya yang berpenyakit, boro-boro diobatin. Ini ya musibahnya. Karena kita kebanyakan di antara kita dulu ya, semoga sekarang sih udah berubah. Dulu itu enggak pernah memikirkan perkara hati. Yang dipikirkan perkara jasad mulu. Yang dipikirkan hanya perkara casing mulu. Penilaian orang lain, anggapan orang lain, itu mulu. Namun perkara hati nggak pernah dipikirkan. Boro-boro dipikirkan, ditata juga enggak. Makanya mulai saat ini, ayo kita sama-sama belajar. Tatalah hati kita. Karena yakinlah saudaraku, barang siapa yang menata hatinya, Allah akan tata kehidupannya. Tata itu dari hal-hal kecil, pintu-pintunya. Pintunya itu apa? Mata, telinga, mulut, tangan, perut, maluan, langkah kaki. Itu pintu-pintunya. Jadi ayo gerbang-gerbangnya dosa mulai kita tutup. Gerbangnya dosa, pintu-pintu dosa mulai kita tutup. Kurangi melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi dosa. Kurangi. Ya, kurangi. Kemudian setelah dikurangi, baru kita lakukan kebaikan. Ibarat kata gini. Ada satu gelas, isinya kotoran, isinya kopi katakanlah, penuh dengan butir-butiran kotoran. Kalau kita satu gelas ini pengen jadi air putih, otomatis apa? Ayo dibuang dulu kopinya, kemudian dibersihkan, baru diisi air yang putih. Itu seperti itu gambarannya. Kita yang dulu stop, taubatan nasuha sekarang. Taubat itu apa? Mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Dengan kita terus melakukan perubahan, sifatnya mulai berubah, perilakunya, perbuatannya mulai berubah lebih baik. Itu namanya taubatan nasuha. Bukti taubat itu diterima ketika ia istiqomah dalam kebaikan. Bukti taubat orang diterima ketika ia takut ketika melakukan dosa. Itu bukti taubatnya diterima. Saya sudah taubat kok, saya sudah sholat kok, saya sudah beramal, saya sudah puasa. Namun ketika ketika melakukan dosa tidak ada rasa penyesalan, ketika melakukan dosa biasa-biasa saja, itu belum diterima taubatnya. Meskipun ibadahnya udah meningkat. Nah, itu belum diterima ketika sifat perilaku perbuatannya belum berubah. Karena bukti taubat itu bukan hanya secara fisik saja. Bukti taubatan nasuha itu diterima oleh Allah bukan hanya perubahan fisik. Perubahan fisik berubah penampilannya, yang tadinya nggak sholat akhirnya jadi sholat. Itu masih perkara luar. Namun yang disebut taubatan nasuha, sifat perilaku perbuatan kita ikut baik pula. Bukan hanya mengedepankan perkara hanya sholat jasadnya saja, namun batinnya nggak disolatkan. Bukan hanya mengedepankan puasa dari subuh sampai maghrib saja, namun perkara nafsunya masih bergelora. Nah, yang disebut taubatan nasuha itu bukan hanya aktivitasnya saja yang taubat. Ayo, sifat perilaku perbuatan juga harus taubat. Tuh ya teman-teman ya. Itu seperti itu. Jadi saya udah tobat kok, saya udah sholat, saya udah ini. Iya, sholatnya sih udah. Sholat itu apa sih? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Namun ketika sholatnya udah jalan, perbuatan keji dan mungkarnya masih dilakukan, itu belum tobat namanya. Saya udah puasa kok, betul. Puasa itu apa sih? Menahan hawa nafsu. Namun ketika Anda masih emosional, nafsu masih bergelora, keinginan, harapan, angan-angan masih bergelora, itu belum tobat namanya. Nah, ayo, tobat itu bukan perkara kulit,
Tobat itu bukan perkara aktivitas. Tobat itu perkara lahir batin, jiwa, akal, hati, dan ruh. Semuanya. Ya, semuanya. Ya, makanya lakukan ya. Lakukan. Ayo, kunci daripada itu adalah semua tobat. Orang kalau bisa mengakui kesadaran akan dosanya, ini gerbang awal sebuah kebaikan. Gerbang awal sebuah perubahan. Gerbang awal sebuah kesembuhan. Karena mustahil ada orang bisa sembuh penyakitnya kalau nggak sadar dosanya. Mustahil, teman-teman. Ya, mustahil. Jadi ada orang berharap pengen mendapatkan sembuh berkah. Namun tidak didasari, tidak diawali dari kesadaran akan dosa. Nggak bakal sembuh. Nggak bakal sembuh. Bentar ya. Nggak bakal sembuh. Karena kunci daripada kesembuhan yang berkah, sadar bahwasanya sakit kita disebabkan karena dosa. Nah, kalau udah ada kesadaran itu, nah inilah gerbang besar untuk sembuh penyakit-penyakitnya. Gerbang besar untuk sembuh penyakit-penyakitnya. Makanya siapapun di sini yang lagi sakit, pengen mendapatkan sembuh yang berkah, ayo awali dengan apa? Kesadaran bahwasanya penyakit kita disebabkan karena dosa. Tapi kan saya sakit gara-gara kecelakaan. Jangankan kecelakaan. Daun jatuh saja udah ditulis oleh Allah. Jangankan kecelakaan. Sakitnya tertusuk duri saja karena dosa. Apalagi kecelakaan. Itu teman-teman. Itu yang harus disadari. Semua penyakit kita penyebabnya adalah dosa. Ketika kita menyadari itu, inilah gerbang awal untuk sembuh. Namun kalau ada orang sakit, boro-boro sadar akan dosanya, justru malah menyalahkan makanan, menyalahkan orang lain. Jangan mimpi untuk sembuh. Jangan mimpi untuk sembuh. Ada orang sakit, boro-boro sadar akan dosanya, sadar akan kesalahannya, dia merasa nggak punya dosa, merasa nggak punya salah, bahkan sakitnya justru menyalahkan yang lain. Menyalahkan makanan, menyalahkan orang lain. Jangan mimpi untuk sembuh. Jangan mimpi, teman-teman. Ya. Makanya ayo teman-teman, siapapun di sini yang lagi sakit, sama-sama ayo sadar akan dosa, inilah jalan untuk sembuh. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Jika Anda masih ngeyel, bagaimana syahadat Anda mau diterima? Katanya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, berharapnya masuk surga, berharapnya dapat syafaat Rasulullah, namun sabda nabinya nggak didengar, sabda nabinya nggak dipercaya. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Anda masih ngeyel. Bukan, penyebab sakit saya bukan gara-gara dosa, gara-gara keturunan, gara-gara jatuh, gara-gara kepleset, gara-gara makan. Lah, gimana syahadatnya mau lurus? Kalau terkait hal seperti ini aja masih nggak percaya sama Rasulullah. Nah, ayo mulai dilatih. Kita mulai dilatih. Penyebab penyakit kita adalah dosa kita. Sedangkan gerbangnya dosa, sifat, perilaku, perbuatan kita. Semua penyakit kita disebabkan karena adanya sifat, perilaku, perbuatan kita yang nggak baik. Itu udah pasti, teman-teman. Itu udah pasti. Bahkan penyakit ini, posisi-posisinya di organ mana, kenapa Allah memilihnya organ itu, kenapa nggak di organ lain. So, orang yang emosional, kenapa penyakitnya darah tinggi? Orang yang emosional, kenapa penyakitnya darah tinggi? Kenapa ujung-ujungnya kepalanya sering pusing? Kenapa bisa seperti itu? Apakah kebetulan? Ya enggak, atuh dah. Sok, saya tanya lagi, orang yang suka baperan, orang yang suka ngebatin, ada masalah dikit baper, ada masalah sedikit ngebatin, ujung-ujungnya nangis, masalah dikit nangis. Sok, kenapa muncul darah rendah? Apakah kebetulan? Enggak ada yang kebetulan. Enggak ada yang kebetulan. Ada di sini yang punya penyakit darah rendah? Ngebatin nggak kalau ada masalah? Masalah dikit aja dirasa, baperan. Ujung-ujungnya nangis. Nggak pas dikit aja dengan apa yang ia lihat, baper, nangis. Tersinggung, nangis. Nggak pas sedikit aja apa yang ia dengar, baper, tersinggung, nangis. Apakah itu kebetulan? Enggak, teman-teman. Nggak ada yang kebetulan. Enggak, saya darah rendah gara-gara makan ini. Enggak ada. Saudara tinggi gara-gara makan daging, nggak ada. Makanan itu tidak akan menjadi penyebab penyakit selagi makanan itu halal, tidak subhat, berdoa terlebih dahulu, makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Kenapa orang sakit? Yaitu karena dosa, bukan gara-gara makanan. Ya, bukan gara-gara makanan.
Kalau mata tambah kabur, itu apa penyebabnya? Secara medis bisa disebabkan karena adanya penyakit diabetes. Karena orang yang memiliki penyakit diabetes, matanya kabur, matanya rabun. Tuh, orang yang terkena penyakit diabetes. Orang terkena penyakit diabetes itu darahnya lengket. Darahnya lengket. Saya sering membekam orang terkena penyakit diabetes. Orang penyakit diabetes, bahkan darahnya itu nggak bisa lepas dari mangkok bekam. Sulit lepasnya, karena lengket. Dari lengket itu, sehingga peredaran darahnya itu nggak lancar.